Hai guys, balik lagi sama gue Yoga di video yang sponsornya adalah gue sendiri. Oke, tadi lo udah pada lihat video unboxingnya kan? Jadi barangnya tuh ini ada dua. Nih, ini jadi adalah hard disk dock ya. Ini dari Orico dan ini hard disknya. Oke, jadi ini hard disk docknya, ini adalah hard disknya. Ini hard disknya gue ambil dari Seagate Barakuda 2 TB ya. Oke, kalau gue lihat-lihat di dunia perdockingan ya, kayaknya si Orico ini udah cukup malang melintang gitu ya. Terus kalau gue lihat sendiri di Tokopedia, si docking ini mungkin docking yang termahal ya, kayaknya. Nah ini sekitar 300 ribuan, tapi mungkin karena desainnya yang unik ya. Ini tuh kayak ngingetin gue waktu zaman dulu waktu pakai zaman Nokia gitu ya. Terus kita ganti-ganti casingnya jadi transparan. Terus nyala-nyala gitu kalau terima telepon atau terima SMS gitu ya. Tapi mungkin bukan karena itu alasannya dia cukup mahal ya. Tapi gua rasa karena dia pakai uh, port USB-C di sini ya. Jadi ini mungkin satu-satunya docking hard disk di Tokopedia yang dijual di Tokopedia yang pakai USB-C gitu. Sebenarnya kalau dari teorinya USB-C itu transfer speednya itu bisa sampai 10 gigabit per second ya. Tapi si Orico ini gue tunjukin boxnya. Nih, ini boxnya. Nah dia sendiri ngeklaim bahwa transfer rate-nya itu sekitar 5 gigabit ya per second. Atau misalnya kalau kita convert ke gigabyte mungkin jadi sekitar berapa berarti 625-an lah ya, 625-an megabyte per second gitu. Tapi si Orico ini bentar gue ambil kabelnya. Dia tuh ngasih di boxnya ini ya, kabelnya dari USB-C ke USB Type A yang 3.1 yang dari teorinya, kalau kita ngomongin teori itu speednya 5 gigabit per second. Mungkin itulah mengapa si Orico di sini ngeklaim dia transfer rate-nya ada 5 gigabit per second ya. Oke, tapi sebenarnya emang kita sebutuh itukah USB-C ini considering si speednya ini nanti kita cek ya. Oke, ini kan docking hard disk ya. Dia untuk docking hard disk interface SATA. Ini ya, kalau lo lihat di sini. Nah, ini kan interface SATA, dia tuh dari casingnya, dia tuh bisa support untuk hard disk yang ukurannya 3,5 inch yang gede-gede gitu, yang kayak yang gue beli gini, ini kan 3,5 inch, atau hard disk 2,5 inch yang biasa ada di laptop atau yang di SSD. Jadi SSD pun even bisa dicolokin, ditancepin di sini ya. Nah, tapi si hard disk itu, hard disk yang pakai interface SATA itu sebenarnya nggak secepat itu gitu kalau gue lihat ya gitu. Jadi gue udah cek-cek di internet, mungkin dari situs yang gue lihat itu tuh sebenarnya SSD pun terkencang di dunia sekarang itu tuh ditempatin sama si Gatefire Kuda yang cuman transfer rate-nya itu sekitar 560 megabyte per second ya. Jadi balik lagi kalau misalnya tadi 5 gigabit per second, kalau kita convert jadi byte itu mungkin sekitar 625 gitu. Jadi SSD mana yang sampai 625 mungkin sekarang belum ada. Tapi kalau misalnya lu punya SSD yang kenceng, yang SATA ya, SSD SATA kenceng kayak si Fire Kuda tadi itu bisa dipakai di sini dan nggak ngurangin speednya, jadi aman gitu. Di luar sana mungkin ada juga yang jual docking yang mungkin cuman USB seri 2, versi 2 atau USB versi 3 yang transfer rate-nya mungkin nggak sekencang ini gitu ya. Mungkin karena alasan itulah si Orico berani jual ini walaupun dengan ini ya, kabel dari USB-C ke 3.1 gitu. Mungkin juga ini buat karena device-device sekarang itu kebanyakan pakai Type C gitu ya. Kalau lo
pakai handphone yang kekinian gitu kan, mostly pada pakai Type C. Jadi lebih fleksibel gue rasa untuk dipakai. Misalnya lo laptop zaman sekarang kan juga pakai Type C. Jadi kalau misal mau backup dari laptop atau dari PC gitu, lo bisa langsung colokin sih Type C gitu ya. Jadi mungkin dari fleksibilitas itu Orico bikin Type C, dari performance, dari uh, fleksibilitas buat dipakainya gitu. Nah kebetulan karena gue baru merintis channel YouTube gue, ya kalau lo lihat mungkin video-video gue udah coba pakai resolusi tinggi 4K gitu ya, 2K atau 4K, dan itu cukup menuhin storage di PC gue dan mulai kehabisan gitu. Makanya gue beli ini hard disk docking ini biar jadi gue taruh video gue di yang udah lama di sini gitu, di hard disk eksternal. Nanti terus dengan gampangnya gue bisa tulisin ini video A, ini video B, ini video C gitu. Kayak video Final Fantasy yang baru gue upload kemarin itu aja mungkin sekitar 70 giga sendiri buat videonya gitu. Jadi kalau lu sekarang lagi cari solusi backup, atau misalnya laptop lu udah penuh atau handphone lu udah penuh, kayak lo bisa jadiin ini sebagai solusinya gitu ya. Gue juga udah searching di internet, gue udah googling, cari tahu provider online storage di luar sana, dan ini gue coba cek datanya. Ada Google Drive ya, Google Drive, ada OneDrive, ada Dropbox, even ada Apple iCloud dan yang lain-lain. Mereka sebenarnya bisa aja kita pakai buat backup data kita, cuman berbayar gitu, karena yang free itu nggak banyak sebenarnya. Jadi kalau gue lihat Google Drive itu dia bisa provide sama-sama 2 terabyte gitu ya, tapi harganya sekitar 1,3 juta per tahun. Dan OneDrive itu 1 terabyte doang, tapi lo harus subscribe. Nanti lo dapet barang sama Office 365, itu harganya sekitar $70 per tahun, mungkin ya sekitar 1,2 1,3 ya. Terus dari Dropbox sendiri, Dropbox punyanya Microsoft ya, itu 2 terabyte juga, tapi lo harus bayar 10 USD per bulan ya. Atau kalau misalnya lo per tahunin jadi 120 USD per tahun. Jadi lumayan. Apple iCloud apalagi gitu, dia 2 terabyte tapi lo harus bayar sekitar 150 ribuan per bulan. Jadi kalau lo mau bayar per bulan mungkin itu sekitar 1,8an lah ya setahun gitu. Tapi ingat, internet kita di Indonesia itu kan agak kurang gitu ya. Walaupun kalau lo misalnya punya fasilitas penyimpanan storage yang di online gitu ya, di internet, lo bisa akses dimanapun, kapanpun, pakai device apapun. Jadi pakai handphone, pakai gadget, tablet atau laptop gitu lo bisa akses. Cuman ya depends on your internet gitu. Dan kayaknya walaupun fleksibel tapi itu kurang solutif menurut gue untuk di Indonesia ya. Jadi saat ini gue pilih solusi ini karena mungkin ini ya, kalau dipikir-pikir, jadi si docking ini harganya 300 ribuan. Terus ini habis gue ini 2 terabyte, ini di Tokopedia harganya sekitar 800 ribu. Jadi kalau di total ini 1,1 juta lah ya. Tapi ini kita pakai untuk selamanya, kita bisa bilang begitu. Tapi ya sampai harddisk ini rusak lah ya, jadi nggak harus bayar per tahun gitu. Walaupun ini makan tempat, tapi gua rasa ini saat ini solusi yang paling pas buat kita. Oke, nanti ini gua pasang. Nanti gue tunjukin juga hasil testingnya. Semoga hasil bagus, oke, sesuai sama yang dibilang sama si Orico sendiri. Oke, ini gue habis pasang. Tadi gue sempet ini ya, bikin hasilnya kayak gimana. Nah ini kira-kira looknya kayak gini. Jadi ini USB-C-nya tadi, ini powernya, pakai kabel power. Nah si tombol ini tuh tombol powernya. Nih harddisknya gue pakai 3,5, 2 tera dari Barakuda tadi itu ya. Oke. Oh ya, gue lupa bilang kalau sebenarnya si harddisk ini tuh performance-nya nggak begitu bagus. Dia mungkin cuman 150-an megabyte per second ya di klaim dari Seagate ya. Tapi karena gue pakainya cuman buat backup, jadi kayaknya nggak perlu
cepet-cepet ya atau kenceng-kenceng gitu ya. Oke, abis ini gue bakal tunjukin dulu gimana cara pakai si ini hard disk ini dan doggingnya, nge-setupnya gimana. Oke. Waktu lo buka desktop begini, lo bisa cek di disk management di sini. Jadi dia nge-scan disk kita di PC ini. Nah, dia langsung ngedetect bahwa ada disk 4 yang perlu diinitialize sebelum gue pakai. Gitu. Nah, di Windows ada dua pilihan ini. MBR tuh lebih ke buat yang Windows lama atau buat booting gitu ya. Cuman karena ini gue udah punya beberapa disk di sini, udah beberapa hard disk dan SATA, ada juga SSD NVMe juga di sini. Nah, gue pakai GPT aja. Oke, gue pilih GPT. Lalu, nah ini. Jadi ini ketahuan nih di sini kalau hard disk gue ada beberapa, ini di 1, disk 2, disk 3. Nah, ini yang baru ini menjadi disk 4 gitu. Kita bisa langsung new simple volume di sini. Oke, terus next saja. Ini bisa bikin partition, cuman kayaknya gue langsung maksimalin aja jadi satu partisi biar gampang ya. Oke, terus next. Nah, gue pengen jadiin apa misalnya? V misalnya. Oh, atau bisa aja nggak do not assign a drive letter or drive path. Jadi ya tergantung dia apa. Oke, kayaknya do not assign aja. Oke, next. Jadi NTFS, volume label, HDD, external. Untuk bentar. External 1 from quick format. Ini langsung default aja. Oke, finish. Dia langsung jadi ini, keren kan? Jadi oke, berhubung tadi kita nggak assign drive path, nggak ke detect, kita ini ya harus dikasih ini ya drive path-nya lewat sini aja. Jadi dari disk management tadi langsung diklik kanan, change. Jadi tadi kosong, terus kita tambahin add di sini. Jadi gua assign disk yang baru ini jadi Z di sini. Nanti baru keluar di sini. Jadi lo bisa lihat sendiri di sini kalau C gue udah tinggal 60 GB, dia tinggal 46, F-nya tinggal segini, X-nya segini. Nah, ini yang baru eksternal 1 yang di Z ini masih sekitar 1,8 tera. Gitu. Jadi gue rasa gampang banget ya buat nge-format ini dan nge-initialize disknya buat langsung dipakai gitu. Oke. Sekarang gue pengen coba ini. Kita sekarang coba cek kecepatan dari si performance si hard disk ini. Langsung di Z. Ini gue pakai Crystal Disk Mark 7 ya. Jadi ini salah satu aplikasi buat ngecek performance-nya dia untuk read atau write-nya berapa Mbps ya, megabyte. Jadi kita coba aja run sekarang. Wow, ini baru sekilas ya. Ini si read-nya aja udah 236,41 megabyte per second. Itu udah ngelebihin dari yang diklaim sama si Seagate-nya dari si penjualnya ya. Di Tokopedia cuma sekitar 150-an megabyte per second. Oke, kita coba tunggu sampai selesai semua ya. Oke, baru sekilas lihat juga. Ini dari rate-nya juga sekitar 234 megabyte per second. Itu udah bagus banget sih untuk ukuran hard disk biasa ya, hard disk yang spindle, bukan yang SSD. Ini udah ngelebihin dari yang ditulis sama klaim dari Seagate Official Store yang di Tokopedia. Oke, ini hasilnya ya kalau dari gampangan kita lihat ya, nih dari si read-nya 236, write-nya 234, ini udah oke banget. Hanya untuk sekedar backup itu more than enough ya. Oke, ini oke banget. Dari hasil testingnya juga lo tadi udah lihat sendiri ya. Kalau ini harddisknya oke, bisa kita pakai. Even
melebihi dari ekspektasi yang diklaim sama Seagate-nya sendiri gitu. Jadi ini kelihatan nggak? Ini docking ini dan hard disk ini gue rekomendasiin banget buat kalian semua. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Jadi kalau lo misalnya tertarik buat nge-backup data-data dari laptop atau dari komputer kalian, tinggal beli ini. Nanti bisa diikutin cara dari gue tadi. Mungkin segitu dulu video dari gue kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin siapa tahu perlu hard disk eksternal ini dan docking ini buat backup gitulah. So, see you ya di video selanjutnya. Bye.